insyaallah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghayz wal kaziminal ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Camat Pak Toto Magito, yang kami hormati dan kami banggakan Ustaz Ahmad Udin sebagai pimpinan pondok Nurul Muhibin, yang kami hormati Ketua LPM Kelurahan Gunung Panjang Pak Daud Yusuf Ishan beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Forum RT Kelurahan Gunung Panjang beserta seluruh anggota mulai dari RT 1 sampai RT 17 yang pertama
Pertama-tama mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kenikmatan iman, diberi kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat pendopo kelurahan Gunung Panjang dalam acara sesuai dengan undangan adalah halal bihalal. Kenapa kami adakan acara ini? Karena ini masih dalam Syawal. Alangkah baiknya kalau kita di dalam sering setiap hari kita bertatap muka, baik di WA group, kita sering komunikasi. Di dalam acara inilah kita harus saling memaafkan. Ya. Kami mengapresiasi kepada teman-teman. Ini tidak ada panitia, ya, tidak ada panitia, tapi ini langsung kami instruksikan kepada staf dan teman-teman LPM. Ya. Kami ucapkan terima kasih teman-teman LPM sudah mendukung acara ini, dan teman-teman daripada seluruh staf kelurahan tadi sudah siap menyiapkan semua dalam acara hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan nantinya, tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, tapi intinya kami adalah ingin bagaimana kita dalam acara ini tapi intinya proses pemerintahan di Kelurahan Gunung Panjang itu berjalan dengan baik, alhamdulillah. Tadi baik itu dari segi pemberdayaannya, pemerintahannya, keamanan. Jelang Lebaran melihat hilal, makan tersaji, ada ikan patin. Hari ini kita halal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Saifuddin. Terima kasih Pak Ustadz. Yang kami hormati Bapak Lurah Gunung Panjang beserta seluruh jajaran kasihnya, pejabat struktural beserta seluruh pegawai dan karyawan-karyawati yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Forum RT beserta Bapak-Bapak RT yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Bapak LPM dan seluruh anggotanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami. Yang kedua, ini adalah momen yang baik untuk kita bersilaturahim dan saling menghalalkan apa-apa saja yang telah kita perbuat. Untuk itu mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan kepada kita semua yang hadir, kita saling menjaga tali silaturahim kita di dalam menjalankan aktivitas rutinitas kegiatan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, tadi sedikit Pak Lurah menyampaikan mohon dukungan terhadap kepemerintahan, mohon saran. Tentu kami dari kecamatan akan mensupport apa-apa saja kegiatan yang ada di Kelurahan Gunung Panjang khususnya. Kemudian selanjutnya adalah saran dari kami kepada saran sekaligus bisa untuk perintah kepada Bapak Lurah, bahwa ayo masing-masing kita menyelesaikan masalah-masalah. Kalau ada masalah yang sudah baik terus dilanjutkan. Kalau ada masalah sekecil apapun kita komunikasikan. Jangan sampai ada masalah kecil menjadi besar. Sama-sama kita komunikasikan kepada stakeholder yang terkait, para pihak yang berkesesuaian, yang berkaitan. Jangan sampai ada masalah keburu besar baru kita tutupin. Itu mungkin agak susah karena masyarakat kita di sini kadang-kadang ada giat-giat sedikit. Ayo gitu. Komunikasi kita kepada. Sewaktu pengalaman saya di sini, pada prinsipnya warga Gunung Panjang itu adalah warga yang enak,
pada prinsipnya. Dan komunikatif teman-teman tinggal kita dan RT beserta kita semua untuk sama-sama menjaga kerukunan kebersamaan kita. Selanjutnya adalah terhadap kita semua yang ada di sini untuk pemerintahannya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billah, thumma la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Tanjung Redep, Bapak Toto Marjito Esud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dan panjangkan jadi camat 2025 lah, pindah ke apa Kesrat. Jangan supaya nyaman berurusan macam. Dan juga yang kita hormati Bapak Lurahan Gunung Panjang, Pak Sabarudin SE. Yang mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan juga terlalu panjang jadi lurahnya, sampai urusan surat menyurat pondok selesai biar pindah. Kenapa? Karena dahulu saya ingat almarhum siapa, Pak Kahar kan? Pak Kaharudin dulu. Pak Kaharudin itu 2019 bulan Januari saya menghadap ke sini. Pak Sabarua, Pak Kahar, saya minta tolong surat menyurat tanah pondok. Bilang Pak Kahar, siap Guru, tapi jangan sampai bulan April 2019. Saya peletakan batu pertama bulan Maret waktu itu Pak Camat. Ternyata beliau bulan April meninggal. Jadi Pak Sabar jangan ngomong gitu Pak Sabar. Mudah-mudahan Pak Kaharudin diberikan Allah Ta'ala tempat yang layak di sisi ini. Dan juga yang saya hormati para ketua RT kelurahan Gunung Panjang yang tidak mungkin saya sebut satu persatu kayak Pak Camat. Pak Camat hafal begitu datang RT ini RT itu. Nah, luar biasa Pak Camat. Memang harus gitu Pak Camat. Saya khawatir malah Pak Lurahnya yang nggak hafal. Dan juga Ketua LPF Pak Daud Yusuf, alhamdulillah sudah sering memberikan pandangannya ke Nurul Muhibin. Mudah-mudahan jangan kalah saing dengan yang di luar daripada Kelurahan Gunung Panjang Pak Daud. Nah, pokoknya kalau hendak ke sana biar foto enggak apa-apa, 1000 foto aja di situ. Tapi satu kali foto 100 sak semen. Dan juga Ustadz Khairul Anwar atau Allah umrah fi sihatin wa afiyah. Dan juga Ustadz Safrudin. Ini Ustadz Safrudin, kalau ini namanya Ahmad Syarifuddin. Jangan Ahmad Syarifuddin, salah tulis undangan itu. Tapi itu masih mending Bu. Saya pernah dipanggil baca doa Ustadz Arifuddin Muhibin. Ini dalam hati kenal di Facebook aja deh orang ini. Gara-gara baca nama di Facebook Ustadz Arifuddin Muhibin. Ada juga yang malas menyebut namanya, yang terhormat Guru Udin. Jangan nanti coba cari nama kita yang betul-betul. Guru Udin Samarinda tuh dia telanjang tuh tawa kalau Guru Udin Samarinda yang ceramah ini baru Guru Udin Berau. Kalau Guru Udin Berau ini masih bisa menyesuaikan lah Lurah lah, tergantung keadaan. Bila keadaan kena mengantuk, ibu-ibunya dilucui. Dan juga seluruh siapa lagi ibu ketua tim penggerak PKK itu bini pian kan? Kalau PKK kelurahan kan bini lurah, kecamatan ini Pak Camat, bini, ya, sayangi bini, biar sayangi laki, jangan tersayang HP daripada laki.
HP itu tiap waktu dipandang ya, dilihati HP itu tiap waktu, tapi giliran habis duit laki yang dipandang. Nah, dilihati terus HP itu siang malam sampai jam berapa. Dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, intinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, dan mudah Allah mudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan ke riba junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman. Amma ba'du. Insyaallah 40 menit ke depan. Siap Bu? Tergantung sampean aja nih, kalau sampean siap kita 40 menit ke depan. Kalau enggak siap sudah mulai menumbuk batang paha, selesai kita. Kalau bapak-bapak itu kalau sudah kecapean, pahanya mulai ditumbuk-tumbuk. Nah, kalau ibu-ibu, apa ibu-ibu? Kerudung mulai diputar. Nah. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, halal bihalal, yang mana ini sudah menjadi tradisi kita bangsa Indonesia, selalu melaksanakan halal bihalal setelah Lebaran Idul Fitri, yang mana hari ini kita berada di hari yang kalau tidak salah hari ke-20 bulan Syawal 1445 Hijriah. 1445 Hijriah. Insyaallah hari ini sudah hidup 20. Ternyata saya sangka kemarin sudah habis halal bihalal 5 jaman. Ternyata masih ada. Tahu kecamatan sudah halal bihalal kan belum? Belum. Ah, undang nanti. Ternyata terakhir masih ada halal bihalal. Saya sudah berapa minggu ini, 2 minggu lebih sudah halal bihalal. Ternyata masih ada. Mudah-mudahan ini terakhir lah. Karena habis modal sudah ceramah halal bihalal ini, untuk tahun depan aja lagi. Jadi halal bihalal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz Safruddin, mohon maaf saya bicara walaupun sampai speaker saya tadi hari ini kan beliau ini seorang apa namanya? Speaker lah. Motivator ya, tadi speaker itu kan orang ahli pembicara, itu speaker motivator beliau ini. Cuma beliau pernah ngundang saya Bu, minta motivasi, tapi saya tidak mau waktu itu hari Minggu ya, Ustaz, ya. Karena saya mikir saya yang saya hadapi ini motivator, saya yang bicara di sini loh, kayaknya kalah, saya bakalan. Tapi saya punya motivasi yang luar biasa Ustaz, urusan hijrah ini. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz Safruddin, Pak Sabarudin, Guru Udin. Tapi alhamdulillah ini lain orang Banjar semua ini kan. Nah, jadi orang kalau nyok Udin itu pasti orang Banjar. Tapi ini alhamdulillah enggak lah. Yang orang Banjar tuh Udin sama Ahmad. Gak ada nama siapa Ahmad Banjar. Tetamu orang Batak macam mana? Siapa nama? Simanjuntak. Ahmad bingung menjawab, nama siapa? Ahmad Tupang. Ahmad Tupang tuh bahasa Banjarnya tuh Ahmad aja. Ahmad tuh Tupang, sudah memang mau Ahmad itu Bang. Ahmad Tupang. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi halal bihalal ini pun tidak ditemukan tradisi-tradisi lain kecuali hanya kita di Indonesia. Dan halal bihalal ini pun kalau disambung katakan ayat itu udah nyambung sebenarnya, halal bihalal, bukan mubtada, bukan kabar, bukan fa'il, bukan maf'ul dalam urutan bahasa Arab, tapi ini istilah yang dibuat sebuah tradisi yang baik. Jadi setiap tradisi yang baik itu akan menjadikan pahala ujungnya, selama itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Itu dalam kitab Jawahirul Uliyah dikatakan selama tidak bertentangan dengan syariat agama kita, itu dilakukan baik, menghasilkan sesuatu yang baik, maka akan menjadikan pahala bagi yang melakukan. Demikian pula halal bihalal. Ingat sejarah pertama kali halal bihalal dilaksanakan kapan? Merdeka itu tahun berapa? 17 Agustus 1945. Nah, kejadian 17 Agustus 1945 itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Kalau Anda percaya, pian buka Google. Kenapa? Kayak saya sudah cari tadi. Jadi 9 Ramadan 1364 Hijriah, disitulah 17 Agustus itu terjadi.
Nah akhirnya ketika setelah Ramadan berakhir, Idul Fitri datang. Setelah Idul Fitri, maka masjid gede yang di Jogja, Pak, Gede Kauman. Nah itu panitianya itu bingung, cari tema apa sih yang cocok untuk menggabungkan dua hari istimewa, yaitu untuk memperingati 17 Agustus kemerdekaan ini dan lebaran pertama kali ketika merdeka digabung dengan namanya Idul Fitri. Nah akhirnya ketemulah yang namanya halal bihalal ini terakhir. Nah sejak saat itu halal bihalal ini mentradisi di masyarakat kita Indonesia. Akhirnya sampai sekarang setiap kali habis lebaran itu selalu diajarkan ada acara halal bihalal. Halal dengan halal. Artinya kalau kita kesimpulannya, si itu memberi halal, si ini menghalalkan. Maksudnya saya jangan halalkan aku di hadapan pangulu aja bagaimana. Kira-kira kalau melihat ulun ini Bian, anak ulun berapa kira-kira? 4 kira-kira. Umur berapa kira-kira? 48. Tua berarti wajahnya itu berapa? Jadi anak saya sekarang itu 6 aja. 1 meninggal, 7. Kenapa? Karena sesuai perjanjian saya ketika menikah dengan istri, saya minta anak 7. Kata istri siap 7, yang penting jangan kawin lagi. Nah, pokoknya sampai 7 udah boleh kawin. Akhirnya saya minta lagi berjamaah, minta 8, 1 lagi jangan. Pikir juga ya umur sudah 43 aja baru berjamaah sekarang ini. Yang 43 udah boleh lagi beranak. Jangan pilih mana, beranak atau berbini lagi. Nah, jadi prinsipnya ibu-ibu olah prinsip lebih baik nambahi anak daripada nambahi bini. Udah apa-apa, laki nak minta anak, ayo olah aja terus. Urusan jadi udah jadi belakangan. Jadi olah aja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi itu senang kalau kita tuh banyak umat. Nah, Nabi itu nanti hari kiamat tidak membanggakan beliau Nabi Rasul, tidak. Yang beliau banggakan apa? Banyaknya umat. Nih jadi beliau umatku banyak. Jadi yang mana banyak anak tuh banyak rezekinya, banyak pahalanya. Makanya oleh sebab itu yang anak 2, 1 tambahin lagi. Tapi ini perlu koordinasi dengan bini orang. Belajar bini cukup aja sudah, nggak sanggup lagi aku. Nah kalau kayak ini mau nggak mau harus jadi tambahan. Kenapa? Karena memang tambah banyak anak itu tambah banyak rezeki. Nah, saya merasakan anak yang pertama saya nggak punya motor, sepeda aja, sepeda ponik bahari itu 2004 ya. Punya anak 2, 3 punya motor butut Honda 80. Ternyata 2007 saya punya anak 4. Saya punya motor MX, Jupiter MX gratis waktu itu dikasih orang. Nah, tambah lagi sekarang punya mobil 3 punya apa? Diberi orang tapi jangan beli. Nah, punya rumah, ternyata kata saya betul, punya banyak anak tuh banyak rezeki. Yang penting jangan lupa berdoa, sembahyang jangan ditinggalin aja. Ini kalau aja bapaknya anda sembahyang, mamanya HP terus, anak juga anda tahu urusan. Biar sebaskom Bayu Tawar tetap anak tuh suka main HP. Bapaknya mamanya kayak itu. Datang mamanya, guru minta air tawar. Untuk apa? Anakku suka main HP. Bapaknya mamanya kayak apa? Sama, nggak bisa. Itu sebaskom tuh. Sedrum kayak apa? Sedrum. Tetap nggak bisa. Setandon, nggak bisa juga. Gurunya masuk ke tandun baca doa, baca mata. Tetap nggak bisa. Kalau model-model bapaknya kayak itu. Jadi kita ini jadi contoh, kita ini jadi guru oleh anak-anak kita. Kita ini senang menjat HP ini di mana kehendak. Makanya kemarin saya ceramah di kehutanan, saya bilang kalau udah jadi 20 juta taruh HP itu di lantai. Taruh aja jadi pencet dulu, kecuali jadi 20 juta. Nah, wah biar kasar guru, dan kasar itu betulan. Kalau cuma apa kabar, apa kabar, udah itu sudah lewat. Malam ini nonton di mana kita? Jam 11 kita main. Guru nonton di mana? Ada dari WA-nya Pak Lurah. Nobar di mana guru? Jadi kita Z kopi sama Rio. Terus sana ada VVIP-nya kita jatah itu kan mana Pak J. Sponsoran lah, kurung panjang gitu. Jadi Pak Lurah tolong bocoran yang bisa menjadi
masukan buat pondok. Soalnya tiap malam bunyi ekskavator tuh kedengaran jaring itu, wong dalam hati kita ini lingkar tambang ini. Ya lah masuklah Pak Lurah, PRT masuklah. Lingkar tambang nih, coba Bang LPM ini diusahakan kayak apa lingkar tambang ini nah, supaya bis baru dapat ya kan pondok itu. Itulah caranya kita udah bisa bersedekah lewat kita sendiri. Nah mungkin kita sedekah 100 juta, nah mungkin tapi bisa dengan dengan jaman. Bisa apa jaman? Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini belum halal bihalalnya lah. Ini baru kisah yang tadi. Intinya nanti ada 6 yang bakal saya sampaikan, insyaallah 10, 40 selesai. Dan selesai kalau minta tambah, saya minta tambah kuotanya juga. Alarm berbunyi nanti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itulah halal bihalal. Nah pada hari ini kita melaksanakan halal bihalal. Di dalam Al-Quran itu ada Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kita maknai secara harfiah, khudil afwa, ambillah, jadilah kalian orang yang pemaaf, wa'mur bil 'urfi, kerjakan kebaikan, perintahkan orang lain untuk berbuat baik, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama khudil afwa, jadi orang yang pemaaf. Jadi orang yang pemaaf itu katanya lah, minta maaf itu lebih mudah dari memaafkan, jujurlah. Minta maaf itu lebih mudah daripada memaafkan. Banyak orang bisa mengucapkan minta maaf, tapi orang yang dimintai maaf ini kadang-kadang mulutnya mengiyakan, hatinya masih dendam. Dan itu banyak terjadi. Kita sorong tangan kita, aku minta maaf, lahir batin. Yang disorongi tangan ini belum tentu mau mengambil tangan kita. Kenapa? Karena di hatinya masih kuat perasaan-perasaan untuk tidak memaafkan ini. Nah makanya Allah Ta'ala perintahkan kita untuk jadi orang yang pemaaf. Nah, jadi tingkatan pemaaf ini ada 3. Yang pertama, seseorang akan dinilai oleh Allah sebagai orang yang pemaaf, yaitu dia mampu untuk tidak membalas apa yang dilakukan terhadap dirinya. Ini tingkatan paling rendah dalam pemaaf. Umpamanya urusan tanah aja. Ada orang mengambil tanah kita, mestinya lebar tanah ini 10 kali 20, tiba-tiba bergeser patok jadi 9,5 kali 20. Kalau kita hendak memindah lagi patok itu, kita berani. Hendak kita lawan, berani orang tadi. Nah cuma ya sudahlah, daripada ribet urusan panjang, biarkan aja lah, cuma setengah meter. Biar aja, nanti urusannya di akhirat. Urusan yang setengah meternya tadi. Nah ini namanya kita mampu untuk menahan diri daripada berbuat sesuatu untuk membalas perbuatan orang tadi. Umpamanya kita pulang dari sini, tiba-tiba sandal saya hilang. Nah, sandal saya hilang gara-gara banyak yang tersinggung. Kelihatan ada yang memakai sandal. Biarkan aja dulu, biar aja tuh. Nggak usah dibalas-balas, nggak usah dicari kenapa mungkin sandal itu buruk pada penulun. Nah, mau ambil sandal buruk. Atau umpamanya kita ada hal-hal lain, umpamanya kita di lampu merah itu sering kejadian. Nah, ada orang parkirnya di sebelah kiri, kita di tengah, tiba-tiba di belok kanan. Nah, siapa biasanya yang kelakuan gitu? Nah, listingnya ke kiri, dia belok ke kanan. Ya, nah, kita berjalan langsung motornya di hadapan, set, menyumpah lah gitu. Nah, mudahan sugih. Wah, ya. Kalau kita sanggup menahani itu, berarti kita masuk dalam orang yang pemaaf. Ini hendak kadang-kadang juga orang yang di muka belum masuk gigi, lampu hijau sudah menyala, yang di belakang tatot. Kalau ulut sengaja kan Pak, biar aja sampai lampu sudah hendak merah baru berjalan. Jadi begitu kita berjalan, merah lagi lampunya. Balas itu namanya. Tatot. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi seperti ini pemaaf tingkatan paling bawah. Pemaaf paling bawah. Kita diganggu orang, kita diusik orang, kita dilakukan seperti apa oleh orang lain, kita sabar menghadapi itu, kita tidak ada ingin membalas,
kita walaupun kita berani untuk membalasnya, tapi kita menahan diri, nah ini akan membuat keadaan menjadi tenang. Dan kita menghadapinya itu nanti selesai dengan mudah. Biasanya orang kalau urusan tanah itu kan seperti itu Pak Jamat. Ya, kalau yang satu berteriak, udah selesai tanah itu. Coba satu aja yang mengalah, atau dua-duanya lah mengalah. Yang satu mengalah setengah meter, yang satu mengalah setengah meter, selesai urusan. Ini enggak. Yang satu udah mau bergeser patok, yang satu juga udah mau bergeser patok. Akhirnya udah selesai ketemu urusan sampai ke Mahkamah Agung urusan tanah yang 10 kali 20 itu aja habis modal ngurus itu. Bagus, ya udah setengah meter berkala 100 meter biarkan aja, nanti di akhirat urusan panjang. Ini udah kita bawa keras-kerasan urusan itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati, ini pemaaf. Jadi jadilah kita orang yang pemaaf. Kita ini kan kadang-kadang sedikit mengomel, sedikit merangut, sedikit cemberut wajah kita, sedikit tersinggung. Ada juga kata-kata WA salah baca tersinggung. Ya. Makanya ibu-ibu mau WA saya Pak Jamat, guru bisakah mengisikan hati ini? Masya Allah. Sekalinya hari ini, ya, tulisannya itu mestinya hari ini, tekan deh hati ini. Gurunya ini orangnya miang juga, gatal juga gurunya. Gara-gara keramaan di Tarim, ya Pak. Jadi kemarin kami ke Tarim sama Ustadz Mahya, sama Habib Fahmi dan Ustadz yang lain. Di Tarim itu 6 hari kami berjamat. 6 hari di Tarim, Bu, tidak pernah melihat perempuan di Tarim. Makanya kalau ada anak sekolah ke Tarim, pulangnya tuh jadi, betulan jadi manusianya, bagus orangnya. Kenapa? Karena memang di sana matanya tidak ada yang dilihat. Perempuan tuh tidak ada yang dilihat. Hatta yang berjualan, yang apapun urusannya, tidak ada perempuan Tarim untuk keluar rumah. Jadi habis ditarim 6 hari, dia Ustadz Mahya, bro, apa? Kita lama-lama ditarim pulang jadi wali gitu. Kenapa tidak ada melihat perempuan? Tidak ada dosa itu, nafsu itu tidak ada muncul. Mohon maaf, itu tuh tidak ada, hendak itu tidak ada. Kenapa? Tidak ada pikiran. Internet susah. Jadi anak-anak santri di situ kita sarapan pagi sama Pipami dudukan di warung yang goreng ya sanggar lah, untuk lah. Itu laki-laki yang melayani laki-laki. Jadi anak-anak santri di situ duduk di warung bukan HP Pak yang dipegang, tapi kitab dipegang. Jadi sambil duduk itu dia menghafal, baca. Dalam hati begini cocok kalau orang sekolah ke Tarim pulangnya itu jadi. Nah, karena memang mereka dididik seperti demikian dan hidup sederhana. Pakaian mereka sederhana di sana. Gak ada yang kayak kita nih gencerang-gencereng pakaian. Nah, kalau udah gencerang-gencereng udah laku, ya, kayak artis. Jadi sadar. Jadi kita termayang guru kalau kita lama-lama ditarik kita pulang jadi wali, betul. Betul Ustaz Khairul. Jadi orang menghafal Quran itu udah hilang-hilang di situ. Kita di Indonesia ini kan sebentar melihat yang lewat hilang. Ya. Pura-pura aja, julu paling muka. Paling muka kalau jadi lampu merah bersebelahan hendak dilihati, takutan di belakang mobil ada mobil balurah ya balurah melirik juga guru sekalinya ya. Hendak dilirik sayang ya. Yang di rumah lain modelnya jadi itulah sudah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pemaaf, jangan terlalu hendak penyinggungan gitu. Jadi mau WA itu pun hati-hati. Kita kan biasanya baca WA dengan suara berhadapan itu kan lain, apalagi hati lagi panas. Hati lagi panas, baca WA, padahal kalau seandainya disuarakan tulisan di WA itu bagus bahasanya. Cuma karena yang dibaca ini tulisan, akhirnya nadanya kita buat-buat seiring dengan panasnya hati. Makanya tadi itu, guru bisakah mengisi hati ini? Yang membaca bini lagi mengamuk. Apalagi jadi hati-hati ini pengajian mana ini? Sekalinya mohon maaf Ustaz jadi kata Ibu hati yang mana mau diisi padahal hari ini. Jadi seperti itu. Jadi setiap hari ini kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang demikian. Maka yang pertama jadilah orang yang pemaaf. Pemaaf tingkat pertama ya seperti itu tadi, sabar menghadapinya. Yang kedua, pemaaf yang tingkat kedua, setelah sabar kita ini mampu memaafkan dan kita tidak menaruh dendam. Nah, ini ada aja orang itu memaafkan siap, bersalaman oke, tanda tangan iya, tapi dalam hati tunggu tanggal mainnya. Nah, awas ya guru pian banyak menyinggung ulun hari ini ceramah sandal pian ulun tahu warnanya hitam. Selesai guru hilang sandal. Kalau di masjid nyaman, ada pengurus masjid.
Tahu di sini ada Pak, di mulai sepatu krokodil itu dapat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi bukan hanya kita sudah yang pertama tadi sabar, yang kedua ini mampu memaafkan. Jangan menaruh dendam. Umpamanya dulu kita berjualan sini, jualan sembako, rame berjualan sembako Pak. Tiba-tiba muncul warung di hadapan rumah kita sama pada sembako. Kira-kira apa yang terjadi? Ini ada uji coba tuh seperti itu. Tiba-tiba muncul di hadapan kita sama pada sembako yang asalnya kita dapat pendapatan sehari 100.000, sekarang berturun jadi 50 gara-gara warung seberang. Berhadapan senyum, bersalaman, bertemuan, bercandaan, iya, tapi dalam hatinya awas. Tunggu jam maghrib, aku ada amalan pada jam maghrib, lagi burit warung lo. Amal, mungkin kayak bejin-jin itu. Tidak menunjukkan orang ini pemaaf, hal semacam demikian. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Umpamanya nih, mohon maaf, kayak kan sama-sama seprofesi itu muncul ada yang namanya perasaan iri dengki hasad. Seprofesi, ingat seprofesi. Nah mungkin Pak Lurah dengki dengan saya, guru ini ceramah terus, aku hendak jadi penceramah juga, ada bisa. Cuma samanya nanti orang-orang yang dalam lingkungannya. Kenapa Pak Sabar ini cuman 2 tahun jadi camat, tiba-tiba jadi camat jadi kabak. Yang ini lama sudah orangnya, udah jadi kabak juga. Nah ini muncul nanti di situ perasaan-perasaan iri dan dengki. Ini yang mesti kita kendalikan ya. Kalau hendak jadi orang yang pemaaf, dan orang yang pemaaf itu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala yang tidak pernah dia sangka-sangka, pahala itu ada disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang kedua, memaafkan sanggup, jangan dendam. Jangan dendam. Jadi bahasanya tuh biar aja orang hendak kayak apakah, kita tetap jalan, yang penting jalannya lurus. Orang hendak kayak apa, ngomong apa, biarkan. Nah, kita beli TV, tetangga yang sakit. Kita beli motor, tetangga yang naik tekanan. Kita beli mobil, tetangga yang serangan jantung, biar aja. Yang penting kita jalan lurus, sudah selesai. Ini macam-macam perasaan, ini yang perlu kita kendalikan. Kemudian yang ketiga, ini tingkat pemaaf yang paling tinggi. Apa itu di dalam hadis itu perintahnya? A'ti man harama. Berilah orang yang tidak mau memberi engkau. Sil man qata'ab. Sambung hubungan dengan orang yang memutuskan. Nanti di akhirat itu kita ada ditimbang oleh Allah Ta'ala amal baik, amal buruk. Nah di dalam timbangan amal baik, amal buruk, ini yang paling berat nanti bakalan masuk dalam timbangan ini adalah ketika kita bisa menyambung hubungan silaturahmi dengan orang yang memutus. Ini sama-sama keras nih Pak Jamat, sama-sama keras orangnya. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini jangan sampai berkelanjutan, jangan sampai berkepanjangan, apalagi bersambung sampai nanti pilbub. Ini sebentar lagi kan pilbub. Bentar lagi kita November kayak itu. Ini kan mulai sudah nih muncul gambar-gambar, nunggu gambar Pak Sabar aja nanti kalau ada orang jadi pendukung utama nanti. Muncul. Nah ini mulai sudah ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu. Luka pileg belum selesai, masuk lagi lupa pilgub. Akhirnya yang persaudaraan berpisah, yang asalnya sekantor bersenyum-senyuman dah lagi, yang se-RT bagus urusan, akhirnya yang asalnya jadi ketua RT mundur. Tapi RT tidak boleh dukung-dukung ya. Kalau ketua pondok boleh Pak, cuma main mata aja, paham-paham aja. Nah, tapi seperti itu lah. Jadi jangan sampai itu, apalagi terbawa sampai kepada urusan ibadah. Nah, ini ada kajian kelurahan Gunung Panjang, tidak mau aku. Kenapa? Kemarin itu memilih aku daerah sana. Mestinya daerah sini mestinya dapat semenisasi, ya kalau orang jangan disemen sama. Itu tidak mau urus, tidak memilih jagoan kok. Ini jangan seperti itu. Nah, mestinya itu urusan seperti demikian. Nah ini bahaya ini. Nah, jadi jangan sampai gara-gara itu putus hubungan kita dengan keluarga, dengan kawan kita berakhir, nah, dengan siapa-siapa kita berakhir. Jadi apalagi sampai terbawa dalam urusan sembahyang. Asalnya kita sembahyang satu masjid, Pak Jamat, ini gara-gara urusan pileg, padahal rumahnya berseberangan dengan masjid. Cuma daerah situ kalah dia, udah dipilih orang, akhirnya dia pindah masjid, berputar ke BE sana sembahyang. Tinggal di Asawah, beberapa sembahyang, nah bukunya yang panjang rahayan, alarmnya nah.
Sebelum 40, apa terusnya sedokan. Itu ganteng aja. Itu bekuah kah apakah? Kalau bekuah itu ada kemungkinan dingin. Saya tadi mengira rawon kira-kira ya. Ternyata ada bocoran soto. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai terbawa urusan sembahyang yang urusan-urusan perselisihan tadi itu, nah jangan sampai, Bu. Nah, kadang-kadang ibu-ibu pun juga demikian. Nah, asalnya rajin hadir ke majelis sholawat, majelis taklim tiap hari Minggu, tiap hari Kamis datang orangnya. Cuma gara-gara kalah galang keroncong. Galang keroncong lah. Yang belanja besing-sing baju berbunyi keroncong. Nah, orangnya datang umroh, begitu galang dari sini sampai ke sini. Kalah tas, mau juga. Nah, perempuan itu kan mainannya tas, sandal, jadinya kerudungnya merah, tas merah, sandal merah sampai ke bawah merah. Begitu mengeluarkan tas, apa yang mahal tuh tasnya? Yang kayak artis. Hermes, ya lah. Hermes harganya ya yang palsunya 30 juta lah. Yang palsu, yang mahal kan ratusan juta tuh. Dia sibuk di pengantin nih di orang bersolawat, tapi tas aja diurus. Terbalik menaruh mereknya, dibalik lagi. Begitu keluar di dalam tasnya HP, kamera 3. Nah, kamera 3 kan sekarang yang mahal itu apa namanya? iPhone Pro Max 14 itulah. Itu yang mahal sekarang. Ini iPhone juga Bang. Kalau orang iPhone enggak? Kalau orang aja ada iPhone, masa sekelurnya iPhone? Kacamata sama juga, penyamat biasa ya. Begitu keluar iPhone, wah menaruhnya kameranya yang di atas, iya kan? Oh iya Pak. Yang sebelah malah sama turun pengajian situ. Kenapa? Ibu-ibunya mengeluarkan iPhone semuanya. Tasnya mahal-mahal. Ujar nenek, biar aja tas mahal, besok aku bawa tasku yang mahal. Pengajian besok datang nenek, bawa tas mana? Tas beliau umrah itu dibawa aja. Jangan beliau ini 40 juta, ini tas gue nih. Ya, jadi jangan sampai terbawa-bawa kita yang urusan agama sudah bagus, urusan dalam RT sudah bagus, urusan dalam kelurahan sudah bagus. Jangan dirusak oleh keadaan-keadaan seperti ini. Nah, sudah kita bagus bertetangga apa lain sebagainya, jangan sampai dirusak. Ataupun kalau sudah memang keadaannya rusak, perbaiki. Mengalah satu orang. Mengalah satu orang, jangan sama-sama keras. Kalau sama-sama keras, akhirnya harusnya ada yang melamahi. Kalau sama-sama keras ada yang mestinya melamahi. Ya sama-sama keras ya patah jadinya. Tetangga yang asalnya tetanggaan baik, yang biasanya sama-sama pohon rambutan diambil sama-sama, sekarang pohon rambutannya mending tabang daripada memberikan orang sebelah. Jadi selesai urusan. Banyu yang asalnya mengalir ke sebelah diam aja, sekarang gara-gara rusak urusan pilek tadi, tutupnya di banyu. Anak mana nih kawan? Gang yang asalnya sama-sama keluar di gang, jarinya surat gang itu tanah po, tutup gangnya. Anak apa sih? Bu kalau udah berurusan, coba aja sama Babin Kamtibmas berdatangan. Siapa sekarang Babin Kamtibmas? Pak Ihsan kan masih Pak Ihsan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati. Jadi hal-hal yang mesti bisa kita redam, hal-hal sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, selesaikan aja dengan mudah. Jangan dipersulit, jangan diperberat, jangan diperpanjang. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka memaafkan hambanya Allah, maka Allah pun dengan mudah akan memaafkan kita. Tapi kalau kita berat urusan dengan hamba-hamba Allah, maka Allah pun akan berat urusannya dengan kita nanti di padang mahsyar, di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya selesai kan? Belum ada lagi yang mengibas-ibas nih, belum. Bapak-bapaknya belum ada yang mukul-mukul kaki, berarti rame aja, santai aja masih. Tapi makan siang tuh nggak cocok makan soto, ini masalahnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi saya dan bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf semuanya sekali lagi. Tetangga-tetangga di Kelurahan Gunung Panjang, mungkin saat ini kita bertatap muka, berkenalan. Nama saya tadi ingat Ustadz Ahmad Syarifuddin, cuma yang biasa dipanggil Guru Udin aja. Jadi namanya itu Guru Udin, guru. Tapi ini guru, lain guru karate lain. Ini ada guru datang Matan Banjar ya.
Ayo guru baca doa selamat, jangan gurunya aku guru main kuntau, main guru baca doa. Nah, jadi Bapak Ibu yang jadi saya tinggal di Jalan Padat Karya di Pondok Pesantren Nur Muhyiddin Brau. Kebetulan saya diamanahkan untuk membangun pondok di situ. Di situ kan jalannya telah lurus sana. Kalau nya ke sini itu sarinya, Sari Padat Karya. Sarinya Padat Karya itu ke arah sini, Padat Karya aja ke sana. Nah, ke sana. Jadi kalau maunya sampean nak mengantar sampean, saya lagi bangun asrama. Bapak telepon aja, dulu semen berapa sak 100 antar. Yang antar orang toko jualan kita. Nah, jadi kan tinggal telepon semen, sekarang semennya harganya 668. Nah, jadi kalau telepon 6.800.000, dia niatkan dalam hati, ya Allah, semen ini kusumbangkan ke pondok jadi amal jariah. Mudah-mudahan pahalanya sampai kepada almarhum abah, almarhum mama, almarhum nenek yang dahulu belum sempat aku memberi duit kepada beliau-beliau waktu masih hidup. Nah, sampai itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta sampaikan kepada Allah, sampai. Kalau kita yang menyampaikan ke kuburan, udah sampai. Orangnya di bawah, kita datang ke sana bawa semen, nama semen nah. Kita sampaikan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nanti jalannya lah. Jalannya ingatlah. Jalan Padat Karya. Pejabat lah, Taman Ria sambil pejabat. Biar mudah-mudahan kabul hajat dunia akhirat dengan sebab apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dan dengan segala macam kebaikan-kebaikan yang kita niatkan, dan jangan lupa niatkan segala apa yang kita lakukan dalam urusan hal-hal yang mubah, niatkan untuk urusan ibadah. Akhirnya apa yang kita kerjakan mulai pagi sampai siang dalam pekerjaan kita itu diganjar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini sekali lagi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak ada yang kurang berkenan, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala wa na'lama wa nafhama wa nahfaza kullama sami'na wa qara'na min al-ilmi wal Qur'an. Allahumma akrimna birizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma arzuqna ziyarah Makkahal Mukarramah bil haji wal umrah wa ziyarah maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Munawwarah wa ziyarah maqam as-salihin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Makan siang.